Sore itu langit desa Sidowangi terlihat cerah. Gunung Ciremai terlihat sangat tampak gagah. Ia seperti raksasa berotot dengan lekuk-lekuk tubuhnya yang terlihat tanpa jelas, dari lereng hingga puncaknya. Sinar mentari menyemburat ke kuningan, menyepuh punggung gunung berapi berkawah ganda itu. Burung-burung perenjak ramai bersenandung di ranting-ranting pohon, sedangkan burung-burung emprit masih mengais rezekinya bergerilya di persawahan. Sedangkan sebagian buruh tani terlihat masih ada yang bekerja, sementara sebagiannya lagi sudah mulai membersihkan cangkulnya. Kyai Nawir menyudahi pengajiannya membaca kitab Bulughul Maram. Para santri bubar dengan penuh hikmat dan takzim. Sebagian dari santri tersebut bergegas dulu-duluan ke kamar mandi, sedangkan sebagiannya lagi memilih pergi ke kantin untuk rehat sambil ngopi. Ridho masuk ke dalam kamarnya. Ia letakkan kitab Bulughul Maram di atas lemari, lalu Ridho mengganti sarung yang ia pakai dengan celana. Ia ambil printout skripsinya, lalu memasukkannya ke dalam tas ransel bersama beberapa buku referensi dan lembar-lembaran data lainnya. Ia mengingat-ingat lagi kalau ada hal lain yang harus ia bawa. Setelah yakin tidak ada yang tertinggal, Ridho akhirnya meraih jaket kulit buntutnya dan bergegas menuju parkiran motor. "Kemana, Dok? Bawa ransel segala?" Kang Hazim yang merupakan sekretaris pondok bertanya kepada Ridho. "Biasa, mau dinas ngurus ikan, sekalian lembur merevisi skripsi di sana." Dan Kang Hazim bertanya lagi, "Kamu sendirian?" "Iya, saya sendirian, Kang Hazim. Biasanya kan sama Kodir. Kodir ikut ngawal anak-anak sanawiyah yang sedang kemah di Kuningan, Kang. Kalau Cak Rosid, biasanya malam-malam Kang Rosid baru datang untuk menengok." "Oh begitu, ya sudah, kamu hati-hati ya, Dok." "Iya, Kang." Ridho menghampiri motor dinasnya, motor tua jenis RX 100, lalu mengendarainya keluar pesantren menuju arah timur desa Sidowangi. Asisten kepercayaan Kyai Nawir itu melaju pelan melewati jalan desa. Sepanjang jalan, hampir semua orang yang ia kenal disapanya dengan ramah. Sebagian besar penduduk desa memang mengenal dengan sangat baik santri berwajah ramah itu. 15 menit kemudian, Ridho sudah sampai di dusun paling timur desa Sidowangi. Ia terus melaju sampai masuk area persawahan, menyusuri jalan berbatu yang membelah sawah, hingga sampai di area kolam ikan yang terletak di tepi sungai Cipager. Area kolam ikan milik pesantren itu telah dipagari dengan bambu. Di pinggir kolam, ada saung dari kayu berukuran 3 meter persegi untuk penunggu kolam. Saung itu hanya terdiri dari satu kamar kecil berdinding kayu yang dilengkapi dengan pintu yang bisa dikunci serta beranda. Ada toilet kecil di sampingnya, dan saung itu adalah tempat menginap kedua bagi Ridho, selain kamarnya di pesantren. Ridho meletakkan tas dan langsung sibuk memberi makan ikan-ikan peliharaannya. Kolam ternak ikan dan area persawahan seluas 1,5 hektar itu adalah wakaf dari Mbah Kasan untuk pesantren. Mbah Kasan adalah penduduk desa mata ngaji yang rajin ikut pengajian umum Kamis pagi yang langsung diasuh Kyai Nawir. Meskipun wakaf untuk pesantren, tapi Mbah Kasan memberi syarat bahwa wakafnya itu khusus untuk anak yatim dan duafa. Hasil ternak ikan dan hasil padi di sawah itu adalah hanya untuk memberi makan santri yatim dan duafa.
Kiai Nawir memperhatikan betul syarat itu. Maka Kiai Nawir pun membuat asrama khusus yatim dan duafa yang dapurnya dipisah dari dapur santri pada umumnya. Sebab selain Kang Hasan, banyak juga sumbangan dari dermawan yang dikhususkan untuk anak yatim. Sedangkan pengelolaan ternak ikan dan sawah yang diwakafkan oleh Mbah Kasan itu kini dipercayakan kepada Ridho dan Cak Rosid. Setelah memberi makan, Ridho memeriksa bagian kolam ikan yang siap dipanen. Besok, pedagang ikan akan datang untuk memanen. Ia perlu memastikan lagi bahwa ikan-ikan nila yang akan dipanen itu benar-benar dalam kondisi prima. Sehingga Ridho bisa mendapatkan harga terbaik untuk membantu menghidupi anak-anak yatim. Ketika sedang asik memeriksa ikan yang siap dipanen, Ridho mendengar suara memanggilnya. Ketika Ridho melihat ke arah suara, di sana terlihat Yunus berdiri di depan saung sambil memberi isyarat agar ia mendekat. Kang Ridho, penting. Ridho bergegas menghampiri Yunus. Ada apa, Nus? Kang Ridho dipanggil Gus Najib. Penting katanya. Harus sekarang? Iya, sekarang. Kang Ridho disuruh ke sana. Lalu Ridho sedikit bingung. Lalu bertanya lagi, kalau saya pergi, yang nungguin ikan-ikan ini siapa? Soalnya itu ada yang siap panen. Dan Yunus menjawab, kata Gus Najib, Kang Ridho diminta ke sana sekarang. Dan saya diminta nunggu di sini sampai Kang Ridho kembali lagi ke sini. Oh begitu, ya sudah. Oh iya, ini kompornya nggak bisa nyala karena gasnya habis. Kalau kamu mau buat kopi ya beli dulu gas tabung, mumpung belum malam. Dan setelah memberitahu Yunus bahwasannya gasnya telah habis, Ridho bergegas mengendarai motor dinas buntutnya menuju rumah Gus Najib yang berada di samping pesantren. Setengah jam sebelum maghrib, Ridho memasuki halaman sebuah rumah, dan di sana terlihat Gus Najib sudah menunggu di teras. Gus Najib didampingi Neng Diana dan seorang gadis berjilbab yang ia tidak tahu siapa namanya. Setelah mengucapkan salam, Ridho mencium tangan Gus Najib. Ada perintah, Gus? Ini, tolong dampingi Diana. Dampingi apa? Maksudnya bagaimana, Gus? Lalu Gus Najib menjawab, Diana ini kan baru selesai kursus nyetir mobil. Dia sudah dapat SIM A. Dia ingin melancarkan kemampuannya menyetir. Kali ini dia ngotot mau bawa mobil ke Kuningan. Tidak mau lagi muter-muter daerah sini katanya. Jadi, tolong kamu dampingi dia. Tapi ini sudah mau maghrib, Gus. Apa tidak besok saja? Diana ini anaknya keras kepala. Dianya mau sekarang. Susah dibilangin. Saya juga maunya besok, biar saya saja yang mendampingi. Tapi dia tidak mau, malah mau nyetir sendiri katanya. Lalu, tiba-tiba Diana masuk dalam obrolan. Bukan begitu, Kang. Bukan keras kepala. Kan Diana sudah jelaskan. Besok Diana ada janji sama temen. Lagian, sekarang malah bagus. Sore-sore terus 12 malam. Jadi, Diana bisa latihan nyetir mobil di saat waktu malam. Dan dengan menghela nafas, Gus Najib menjawab, ya sudah, ini kamu didampingi Ridho. Dia salah satu supirnya abah kita yang berpengalaman. Kalau saya longgar, ya saya yang dampingi. Tapi masalahnya, ba'da maghrib, saya harus ngisi pengajian bulanan di pendopo kabupaten. Jenengan terlalu ribet sih, Kang. Sebenarnya, Diana didampingi Evi ini aja udah cukup loh. Kan kasihan juga Kang Ridho, mungkin dia ada kegiatan. Sudah, kamu jangan bantah. Kalau tidak mau didampingi Ridho, ya tidak usah jalan. Lalu Diana menjawab lagi, ya mau sih, tapi Kang Ridhonya bagaimana? Repot tidak? Saya ikut perintah Gus Najib saja, jawab Ridho dengan menunduk. Ia sama sekali tidak berani menatap wajah putri bungsu Kiai Nawir. Kalau begitu, tidak ada masalah. Kita bisa berangkat. Dan pesan terakhir Gus Najib adalah, hati-hati di jalan, jangan terlalu ngebut. Gus Najib mengeluarkan kunci mobil dari sakunya dan mengulurkannya pada adiknya. Ridho, kamu duduk di depan, di samping Diana, jangan di belakang.
yang di belakang biar Evi aja. Pada akhirnya, mereka bertiga memasuki mobil sedan hatchback berwarna merah yang masih kinclong. Rido duduk di depan seperti arahan Gus Najib. Diana menyalakan mobil itu dengan tenang dan pelan-pelan membawa mobil itu menyusuri jalanan desa Sindawangi menuju jalan raya ke arah Kuningan. 10 menit kemudian, mereka sudah menapaki aspal jalan Pangeran Kesaksan. Lalu lintas cukup ramai. Dengan penuh kewaspadaan, Rido memberi aba-aba dan masukan kepada Diana. Jaga jarak, itu angkot di depan biasanya suka berhenti mendadak. Gumam Rido dan Diana segera mengikuti. Dan benar saja, angkot itu tiba-tiba berhenti mendadak. Beruntung, Diana punya kesempatan memelankan laju. Rating kanan dan langsung salip saja, karena di depan dan belakang aman. Diana mengikuti instruksi Rido. Dan sekarang sudah agak sepi, tambah kecepatannya. Lalu sedan itu meluncur cepat ke selatan. Jalan terus menanjak. Di depan mobil mereka ada truk tua yang berjalan tersendat-sendat. Diana hendak menjalip, tetapi Rido langsung mengingatkan, "Sabar, jangan menyalip, tidak akan sampai." Dari arah berlawanan, ada mobil ngebut dan sudah kasih tanda lampu peringatan. Diana dengan cepat menggeser kembali mobilnya ke sisi kiri. Dan benar, sebuah mobil pickup meluncur deras dari depan. "Sekarang, kamu bisa maju." Diana tampak menikmati perjalanan sore itu. Hingga akhirnya, azan maghrib berkumandang. "Kang, kita sholat maghrib di mana ya?" tanya Diana sambil tetap konsentrasi ke depan. "Setelah Linggarjati, ada SPBU Bandorasa. Kita sholat di musola itu." Bangunan masjid itu berbentuk panggung. Lantai dan dindingnya terbuat dari kayu. Di lantai dasar, ada tempat wuduk dan toilet yang terpisah untuk lelaki dan perempuan. Ada juga gudang tempat menyimpan barang-barang milik masjid. Usai sholat maghrib, anak-anak berlarian di dalam masjid. Suaranya sedikit gaduh. Tetapi, para orang tua tampaknya maklum. Sebab, sebagian besar halaman masjid yang berumput masih tergenang air hujan. Sehingga, anak-anak tersebut memilih menunggu di dalam masjid. Setelah berdoa, Siva melipat mukenanya. Ia kembali mencari Lukman, adiknya. Dilihatnya, Lukman sedang berkejaran dengan Rafif, anak seusia Lukman juga. Dua anak kecil itu sedang tertawa bahagia. Dan hal itu membuat Siva tersenyum. Tidak mau mengganggu kebahagiaan mereka berdua, Siva merasa lega bahwa Lukman tidak ikut merasakan kecemasan seperti yang ia rasakan sebelumnya. Malam itu, Pak Kamilin yang semestinya mengimami sholat maghrib dan mengajarkan anak-anak mengaji tidak datang. Ia sedang mengikuti pelatihan di Bandar Lampung. Pak Kamilin yang berdinas sebagai security di kantor kecamatan memang tidak bisa setiap hari hadir di masjid kampung. Karena libur, usai sholat maghrib, anak-anak langsung bubar. Dan mereka tidak mengaji malam itu. Ada yang pulang ke rumahnya, ada pula yang tetap di masjid sembari bermain-main. Selama ini, kakek Jirunlah yang menjadi imam masjid sekaligus guru ngaji Al-Quran anak-anak. Sejak kakek Jirun sakit, masjid seperti kurang terurus. Pak Kamilin yang sering mengumandangkan azan dipercaya menggantikan kakek Jirun untuk sementara. Jika Pak Kamilin berhalangan, maka siapa saja bisa menggantikan jadi imam. Yang penting, ada imam sholatnya. Maghrib tadi yang mengimami adalah Pak Mardi. Siva merasa bacaan Pak Mardi banyak salahnya. Tapi harus diterima, karena mau bagaimana lagi, sudah tidak ada yang lain yang bisa menggantikan imamnya. Siva yang telah khatam ngaji Al-Quran pada kakek Jirun, ditambah ikut program ekstrakurikuler tahsin Al-Quran selama 2 tahun, saat duduk di bangku SMP dulu, bisa merasakan bacaan Al-Quran yang lurus dan bengkok. Karena masalah terkait masjid itu juga,
Ia berharap Udarido bisa segera pulang. Beberapa kali, ia mendengar pembicaraan orang-orang tua di Bekonvoy Meranti yang sangat mengharapkan kehadiran Udarido. Cucu lelaki kakek Jiron itu diharapkan bisa menggantikan kakeknya yang sudah 2 bulan koma, dan sangat susah diharapkan kesembuhannya. Siva kembali bertanya dalam hati, apakah suratnya telah sampai dan dibaca Udarido? Ataukah belum sampai? Atau malah tidak sampai? Kalau tidak sampai, ia harus bagaimana lagi? Udarido tidak punya ponsel. Ia sendiri juga tidak punya. Yang ia tahu hanya nomor kontak pesantren. Tapi sudah beberapa kali ia hubungi, tidak ada yang menyambung. Apakah ia harus pergi ke Cirebon sana, mencari dan menjemput kakak sepupunya itu? Lukman terjatuh karena lari dengan sangat semangat. Keningnya mencium lantai kayu yang keras. Anak itu meringis dan melihat ke arah Siva. Mukanya mewek siap menangis. Siva langsung menguatkan adiknya. Tidak apa-apa, jatuh itu biasa. Ayo main, bangkit, lari lagi. Anak laki-laki tuh harus kuat. Lukman bukan anak cengeng. Ayo lari lagi. Mendengar kata-kata kakaknya, Lukman tidak jadi menangis. Ia bangkit dan kembali lari sambil tertawa riang. Siva menjaga adiknya bermain di masjid sampai Isya. Usai sholat Isya, ia menggendong adiknya pulang. Setelah menengok kondisi kakek Jiron dan memastikan infusnya masih menetes normal, Siva menyiapkan dagangannya untuk ia jual besok pagi. Selama ini, setelah ayah dan ibunya meninggal, juga setelah ayah dan ibu Udarido meninggal, kakek Jironlah yang menjadi tulang punggung 2 keluarga. Keadaan berubah total setelah orang tua paling dihormati di kampung itu sakit dan koma. Siva merasa ia harus berbuat sesuatu. Sebab nenek Halimah, istri kakek Jiron, sudah sangat susah untuk berjalan. Demikian juga nenek Jumroh yang tak lain adalah neneknya sendiri. Nenek Zumroh adalah adik kandung nenek Halimah. Jika nenek Jumroh adalah nenek kandungnya, maka nenek Halimah adalah nenek kandung Udarido. Ibunya dan ibu Udarido adalah saudara sepupu. Maka dirinya dan Udarido adalah saudara sangat dekat. Ia bahkan merasa bahwa Udarido, Mbah Jiron, Mbah Halimah, beserta nenek dan adik kandungnya adalah keluarga intinya. Begitulah yang dipikirkan Siva selama ini. Besok mau jualan di Liwa lagi? Tanya nenek Zumroh. Tidak, Nek, terlalu jauh. Siva mau jualan di pasar pagi Simpang Luas. Kebetulan Mbak Santi mau mengantar, jawab Siva sambil menggoreng pisang di dapur. Maafkan nenek yang tidak bisa banyak membantumu. Tidak apa, Nek, yang penting nenek sehat. Semoga kita bisa tetap sabar atas ujian ini ya. Amin, Nek. Memaafkan Siva, tetapi ini terpaksa Siva lakukan. Apa itu? Tanya nenek Zumroh saat itu. Siva terpaksa mengirim surat ke Udarido meminta dia pulang. Siva menunduk, tak berani menatap wajah neneknya. Dan dengan pelan, Siva ngomong lagi. Siva tahu ini salah. Kedua mata nenek Zumroh berkaca-kaca. Itu tidak salah. Bahkan itu tindakan yang tepat. Sebenarnya hal ini yang ingin nenek minta padamu. Tapi nenek takut salah. Kalau yang minta pulang itu aku atau nenek Halimah, itu salah. Sebab kakek Jiron berwasiat agar Rido tidak pulang dari pesantren sebelum diminta kayaknya pulang. Dan dalam kondisi apapun, kami tidak boleh meminta dia pulang. Kalau kamu yang meminta, ya tidak apa-apa. Lagian kan kamu juga cucu kesayangan kakek Jiron. Lalu Siva bertanya pada nenek Zumroh, apakah Siva perlu memberitahukan hal ini pada nenek Halimah? Tidak usah. Saat ini memang semestinya Rido ada di sini. Dia yang sepantasnya menjadi tulang punggung, bukan kamu. Dan nenek yakin kalau dia tahu kondisi kakeknya dan kondisi kita semua, dia pasti pulang. Sejak kecil,
Ridho itu adalah anak yang berbakti dan bertanggung jawab. Iya, Nek. Semoga surat Syifa sampai di tangannya dan Bunda Ridho segera pulang. Dan dengan pelan, Nenek Zumroh mengucap, amin. Di sudut yang lain, Lina menutup mushafnya. Malam itu, usai sholat isya, ia hanya mampu membaca 2 halaman saja. Gadis cantik itu lalu bangkit dan keluar dari kamarnya. Ia menemui mamanya yang masih asik nonton televisi, lalu mengajak mamanya makan malam. Lina mendorong kursi roda mamanya, kemudian memampah mamanya untuk duduk di kursi makan. Makanan telah tersedia di meja makan. Ada ayam pop, rendang, sayur rebung, sayur tempe basah, oseng-oseng pare, juga rica-rica ayam. Semuanya masih hangat. Pembantu mereka baru saja menatanya. Segini cukup, Ma. Lina mengambilkan nasi untuk mamanya. Kebanyakan, kurangin dikit. Iya, Ma, kalau segini. Lalu Lina meletakkan nasi di hadapan ibunda. Malam itu, Lina makan dengan rendang dan sayur tempe basah kesukaannya. Sementara sang mama memilih ayam pop dan oseng-oseng pare. Kapan kamu selesai kuliah, Lin? Kapan kamu jadi dokternya? Mama ingin lihat kamu jadi dokter. Sabar, Ma. Lina kan baru masuk semester 6. 1,5 tahun lagi insya Allah lulus S1. Sarjana kedokteran. Lalu, Lina juga harus praktik mengamalkan ilmu di rumah sakit. Di bawah bimbingan para dokter senior. Koas istilahnya. Kira-kira sekitar 2 tahun juga. Jika secara yudisium nilai lulus, baru Lina berhak memakai gelar dokter. Meski sudah bergelar dokter, namun tidak bisa langsung buka praktik. Harus ikut dulu ujian kompetensi dokter Indonesia. Baru setelah lulus, bisa buka praktik. Wah, masih panjang ya jalannya. Masih perlu 3,5 tahun lagi kira-kira. Iya, Ma. Itu kalau lancar semua. Apa Mama masih akan ada saat itu? Tiba-tiba, Mama Lina bertanya dengan sangat menyentuh. Insya Allah, Ma. Insya Allah, Mama berumur panjang sampai melihat cucu Mama lahir. Bagaimana mau lihat cucu? Lah kamu dan kakakmu saja belum menikah. Mbak Sita itu diminta segera menikah saja, Ma. Sudah terlalu lama pacaran sama Bang Freddy. Kemana-mana mereka berdua. Kan gak bagus seperti itu terus. Nunggu apa lagi sih? Iya, Mama inginnya kakak kamu itu segera menikah. Dia itu 7 tahun lebih tua dari kamu. Umurmu berapa sekarang? Mau masuk 22, Ma. Berarti kakakmu sudah 29 tahun. Sebentar lagi kepala 3. Tiba-tiba terdengar suara mobil masuk garasi. Panjang umur, itu Sita. Baru kita omongin, langsung datang. Sejurus kemudian, seorang perempuan muda yang modis bercelana jeans mengenakan jas kasual warna putih muncul. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Ayo Mbak, langsung makan. Iya, aku lapar banget. Freddy-nya mana? Dia nemenin tamu dari Australia makan malam di resto Rindu Liwa. Aku capek, jadi aku pilih pulang saja. Lin, gimana kuliahmu? Everything's okay. Semuanya baik dan beres, Mbak. Aku lagi kirim proposal ke Austria. Kalau diterima, maka aku akan ikut presentasi di pertemuan mahasiswa kedokteran di Wina. Doakan ya, Mbak. Selalu, setiap saat Mbak tidak melupakan mendoakan adik Mbak tersayang satu-satunya. Terima kasih, Mbak. Bahkan, seandainya ya, seandainya proposal kamu ditolak, kalau kamu mau, tetap saja berangkat ke Wina. Nanti Mbak temenin, kita keliling Eropa. Kamu lihat-lihat saja pertemuan itu. Sementara Mbak akan jualan produk kopi kita ke Eropa. Mbak serius? Ya serius lah. Apa sih yang tidak untuk adikku tersayang? Sita tersenyum lebar seraya menatap adiknya. Terima kasih, Mbak Sitaku yang baik. BDW,
Kapan sih Mbak Sita akan nikah dengan Bang Freddy? Ini mama sudah ingin punya cucu. Ah, itu dibahas lagi. Bukan begitu sih. Mama memang ingin punya cucu. Ingin nimang cucu. Mumpung mama masih bernafas. Mama tenang saja. Jika saatnya tepat, kami akan segera menikah. Bang Freddy masih belum siap katanya. Saya sendiri juga belum benar-benar siap. Dina mengingatkan, sebentar lagi Mbak Sida sudah kepala 3 loh. Saya nggak peduli sama umur, jawab Sita santai. Kalau terlambat, nanti Mbak Sita sudah tua sementara anaknya masih kecil-kecil. Bahkan kalau sampai sangat terlambat, Mbak Sita bisa tidak punya anak. Aku catat, nanti aku bicarakan dengan Bang Freddy lebih serius. Dan di ruang makanan itu, terucaplah satu kalimat, Alhamdulillah. Setelah berputar-putar di kota Kuningan, Diana membawa mobilnya ke Jalan Pasar Baru Kuningan. Ia mengajak Evi dan Rido makan nasi lengko. Rido baru tahu bahwa putri bungsu Kiai Nawir itu sangat menggemari hidangan mirip ketoprak itu. Ya, menurutnya itu mirip ketoprak. Hanya saja ketupatnya diganti dengan nasi dan tidak memakai bihun. Lengko lebih kaya isinya seperti tempe, tahu, toge, timun, dan daun seledri. Selain itu, nasi lengko bisa diimbuhi tambahan lauk sesuai selera. Rido memilih sate ayam, sementara Diana dan Evi memilih telur dadar, ditambah dengan segelas jeruk panas. Dan dengan semua itu, mereka merasa hidangan malam itu terasa begitu lezat. Baru jam 8, masih sore, gumam Diana sambil melihat jam tangannya. Kita akan sampai Sidawangi sebelum jam 9. Insya Allah, jalan menurun biasanya lebih lancar, sahut Rido lalu menyeruput jeruk hangatnya. Kita tidak akan langsung pulang, saya mau lanjut perjalanan, sahut Diana pada saat itu. Dan Rido terkejut. Maksudnya, saya mau lanjut ke Banjar, ke rumah teman saya. Astagfirullah, itu jauh, Neng. Jangan. Gus Najib kasih amanah mengawal sampai ke kota Kuningan saja. Dan dengan tegas, Diana menjawab, saya yang pegang kemudi, jadi Kang Rido harus ikut. Jangan nekat, Neng. Tolong, saya bisa dimarahi Gus Najib. Kita pulang saja. Tidak, saya mau lanjut ke Banjar. Hanya 1 jam perjalanan dari sini. Kira-kira jam 9 lebih dikit, kita sampai. Mampir rumah teman sebentar, baru pulang. Boleh saya menelpon Gus Najib? Tidak perlu. Di sini Diana yang memutuskan. Kalau Kang Rido mau pulang, silahkan. Saya kasih ongkos. Bisa naik bis jurusan Cirebon. Biar Evi yang menemani saya. Ucap Diana ketus. Akhirnya, Rido mengalah. Ia tidak kuat menghadapi watak Diana yang keras kepala. Gus Najib saja kewalahan, apalagi dirinya. Malam itu, Rido mengawal putri bungsu kiainya membawa mobil ke kota Banjar. Sepanjang perjalanan, jantung Rido berdegup kencang. Sebab medan jalan yang lebih menantang dari perjalanan sebelumnya, hingga akhirnya Rido harus ekstra hati-hati dan teliti memberikan instruksi. Dan perjalanan itu ternyata lebih lama dari perkiraan Diana. Tidak 1 jam, tapi 2 jam lebih. Mereka tiba di depan rumah teman Diana yang terletak di bagian selatan kota Banjar dan sudah hampir pukul 11 pada saat itu. Pintu rumah itu sudah tertutup rapat dan ruang tamu tampak sudah sangat gelap. Artinya, penghuninya sudah tidur. Rido menyarankan untuk tidak usah mampir. Sudah larut malam, kurang etis rasanya. Lalu, Diana mengikuti saran itu. Dan Rido menawarkan agar ia yang pegang kemudi pulang ke Sidawangi. Tapi Diana tidak mau. Neng Diana pasti capek. Sebaiknya Neng Diana istirahat. Mengendarai mobil dalam kondisi terlalu letih itu berbahaya. Biar saya saja yang menyetir. Tidak usah, aku tidak capek. Kalau Kang Rido mau istirahat saja di bangku belakang. Biar Evi yang di depan menemani.
Tidak usah, biar saya yang tetap menemani di depan. Tepat jam 11 malam mereka berangkat pulang. Ternyata perjalanan pulang lebih membuat Rido jantungan. Beberapa kali Diana seperti kehilangan fokus. Rido melihat tanda-tanda putri kiainya itu letih dan mulai mengantuk. Biar saya ganti, Neng. Dan Diana dengan tegas membilang tidak. Dia tetap ngotot tidak mau diganti. Evi yang duduk di bangku belakang hanya diam, meskipun jantungnya ikut berdegup kencang. Sampai terjadilah sesuatu yang nyaris mencelakakan mereka semua. Di jalan menurun daerah Sela Jambe, Diana terpejam beberapa saat. Mobil sedan itu masuk ke ruas kanan melewati garis tengah jalan. Sementara itu, dari arah berlawanan, sebuah mobil pickup melaju dengan sangat kencang. Rido terkaget bukan kepalang. Demikian juga Evi yang melihat ke depan. Mobil yang mereka tumpangi nyaris bertabrakan dengan mobil pickup itu. Untungnya, Rido dengan cepat meraih kemudi, lalu menghindari tabrakan itu. Mobil pickup itu membunyikan klakson dengan keras. Sopirnya sangat marah dan melemparkan sumpah serapah sambil melaju kencang. Diana luar biasa kaget atas apa yang terjadi itu. Dan Evi mengucapkan hamdalah berkali-kali karena selamat. Rido membawa mobil menepi lalu menarik rem tangan. Minggir, saya yang pegang kemudi. Rido bertegas waktu itu. Tidak usah, saya tidak apa-apa kok. Saya masih bisa. Minggir, pindah ke belakang. Kalau tidak mau, saya paksa. Kali ini tidak ada kompromi. Dan dengan tenang, Evi menjawab di belakang. Neng Diana, tolong ikuti permintaan Kang Rido. Kamu sudah ngantuk. Tadi itu nyaris saja tabrakan dengan mobil pick up. Kalau bukan karena kegisitan Kang Rido, kita semua mungkin sudah bertemu malaikat Israel. Kalau Neng tetap ngotot mau pegang kemudi, saya memilih turun dan cari tumpangan menginap di rumah penduduk dekat sini. Kali ini Evi berbicara dengan sangat panjang. Diana akhirnya nurut. Ia pindah ke kursi belakang, lalu Rido mengemudi mobil sedan itu pulang ke pesantren. Rencananya untuk memperbaiki skripsi malam itu gagal total, karena harus mengawal Diana yang keras kepala. Tapi ia harus bersyukur karena Allah masih menyelamatkan nyawanya pada saat itu. Mereka sampai di halaman rumah Gus Najib pukul 2 dini hari. Gus Najib membuka pintu dengan wajah murka. Kemana saja? Jam segini baru pulang. Rido diam menunduk. Kang Najib, Rido jangan dimarahi. Diana yang salah. Demi Allah Kang Rido itu tidak salah. Diana yang salah. Diana tadi yang maksa lanjut untuk ke Banjar. Kang Rido sudah melarang keras tapi tidak Diana gubris. Dia juga sudah pinjam HP untuk menelpon sampean, tapi tidak Diana kasih. Diana yang salah. Maafkan Diana. Diana janji tidak akan mengulangi. Gus Najib menghela nafas mendengar penjelasan adiknya. Ya sudah. Yang penting kalian semua selamat. Sekarang kalian istirahat. Besok subuh jangan sampai tidak bangun. Kalau begitu, saya pamit Gus. Iya, terima kasih banyak ya Dok. Iya Gus, sama-sama. Rido mencium tangan Gus Najib, mengucap salam, lalu pergi. So, cuman segitu episode keduanya. And buat teman-teman yang baru dengar, I just wanna say mungkin kalian berpikir ceritanya gak jelas, gak nyambung. Tapi kalau novel atau cerita-cerita panjang itu, dari awal itu emang kayak tiba-tiba ada suatu cerita baru yang masuk dan kita tidak tahu ceritanya kayak apa. Jadi kita itu cuman harus mengikuti alur ceritanya gitu. Jadi kalau di awal-awal masih bingung, kalau di awal-awal masih gak tahu ceritanya tentang apa, ya tinggal diikutin aja. Mungkin teman-teman yang udah sering atau suka baca novel paham apa yang aku maksud gitu. Dan kebanyakan juga kalau di cerita-cerita novel itu penggambaran dari tokoh-tokohnya itu hampir semuanya disebutin gitu. Jadi ya makanya panjang-panjang. So sekian dulu untuk bab keduanya atau untuk episode keduanya. I'm so sorry kalau misalnya
ada banyak kesalahan dalam pembawaan, dan ada banyak hal yang mungkin buat kalian bingung pas aku bawain ceritanya. Jadi I'm so sorry, tapi aku udah coba yang terbaik untuk video ini. So next day kita bakal upload part 3 atau episode ketiga. Jadi pantengin terus dan jangan lupa di subscribe. Dadah.